Halo guys, balik lagi dengan gue Melisa di channel AutoFM TV. Nah, hari ini gue akan nge-review salah satu mobil yang lagi ready stock nih di AutoFM. Nah, mobil ini tuh bisa dibilang masih jarang ada yang punya, dan tipenya ini tuh tipe R ya guys. Nah, untuk yang mobil gue akan review, nah ini dia. Gue akan nge-review Honda Civic tipe R. Nah, ini 2000 cc. Terus ini juga transmisi yang manual. Nah, buat kalian yang penasaran dengan review mobil hari ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share dulu ya. Check it out. Oke guys, nah ini mesinnya ya, kita akan review bagian mesinnya dulu. Di sini kita langsung lihat aja untuk Honda Civic nih tipe R tahun 2018. Nah, dia tuh di bagian kap mesinnya tuh ini belum ada peredamnya nih. Sayang banget menurut gue nih nggak ada peredamnya. Terus untuk kita langsung bahas mesinnya aja nih ya. Di sini kita bisa langsung lihat ya. Untuk mesinnya dia tuh ini kapasitasnya 2000 cc. Udah gitu untuk transmisinya ini masih manual, jadi belum yang otomatis. Tapi nggak usah khawatir, mobil ini justru ya diincar para pembalap-pembalap mobil yang gimana ya bisa dibilang ya, ini tuh emang karena jarang banget ada yang punya mobil ini. Nah, untuk tipenya sendiri ini tuh kan 2000 cc turbo nih guys. Dia tuh tipenya yang R, dan untuk mesinnya sendiri dia tuh mencapai 306 dk, 400 Nm. Top speednya itu 272 km per jam. Nah, ini tuh masih original semua ya guys. Menarik kan untuk mobil yang jarang orang punya. Kalian bisa dapetin mobil ini cuma di AutoFM aja guys. Keren banget mesinnya. Jeng, sekarang kita akan bahas mulai dari eksteriornya dulu nih ya guys. Eksterior dan interiornya kita akan bahas satu-satu. Oke, kita yang pertama langsung aja bahas di bagian grill depannya. Nah, untuk grill depannya tuh ini mirip-mirip hatchback sih sebenarnya. Kenapa gue bilang gitu? Karena untuk tipe R ini si Honda Civic tuh tidak mengeluarkan yang sedannya. Yang versi sedan nggak ada ya guys. Jadi ini tuh versinya hatchback. Jadi untuk bagian depannya tuh masih sama grillnya. Cuman yang bedain adalah, nah kalian bisa lihat untuk cat. Nah, jadi di sini catnya kan warnanya hitam. Terus di sini ada jaring-jaringnya seperti biasa. Terus ada emblemnya Type R. Nah, di bawahnya sama juga. Ini jaring-jaringnya tapi ini yang tertutup. Nah, kalau ini yang ada lubang-lubangnya. Oke. Terus kita lihat lagi untuk fog lampnya. Ini tuh sudah LED juga. Ada di sini kayaknya untuk nyaring udara sih. Nah, dia tuh sebelahnya sama kanan kiri. Lalu di bagian paling bawah, nih kita bisa lihat untuk bumpernya. Ini tuh karbon asli guys, dan juga ini ada list warna merahnya nih. Aduh, eye catching banget ya. Ini tuh mobil anak muda banget sih untuk dibawa buat balap nih. Keren banget sih menurut gue. Terus kita bisa langsung lihat nih untuk bodinya yang putih, mulus banget. Ini semua untuk bodinya masih full original ya guys. Jadi ini catnya tuh nggak ada yang cacat, nggak ada yang accident, full ori semua. Jadi don't worry guys. Lalu kita bisa lihat di sini ada air scoop-nya juga nih. Nah, buat nyaring udara lagi sama. Untuk bagian tapak depannya sih ini udah nggak usah diraguin lagi ya, udah keren dan eye catching juga. Terus kita lihat lagi untuk lampu sampingnya. Oh, ini dia tuh ada ininya nih guys. Jadi kayak Mika di lampunya tuh, dia tuh lebih ada tonjolan gitu nih. Nah, tonjolan itu dia kayak ngebentuk gitu nih. Jadi ngelihat mobil itu lebih keren lagi sih menurut gue. Nah, yuk sekarang kita akan langsung review bagian sampingnya. Oke guys, gue sekarang udah di bagian sampingnya nih. Nah, kita bisa langsung lihat untuk bodinya. Ini tuh bener-bener persis banget kayak hatchback ya. Cuman ini untuk spesifikasi ini jauh banget, jauh ke langit ya.
tuh semua keren banget. Kita bisa langsung lihat nih, di sini ada lampunya juga di bagian depan. Lalu untuk bannya, nah kalau menurut gua ini nih ngebedain juga nih salah satunya. Kita lihat dulu untuk ukurannya ya guys. Ukurannya dia di 245/30 ZR, ringnya 20 XL. Nah extra large lah maksudnya ya untuk ukuran bannya. Terus kita lihat nih ada list merahnya lagi tuh ya. Terus ini juga untuk velgnya nih, velgnya dicat warna hitam. Lalu kita lihat nih untuk cakramnya dia tuh Brembo. Keren banget nih. Nah untuk merek bannya kita bisa lihat di sini Continental ya guys. Nah empat-empatnya tuh masih Continental semua. Gemes banget ya mobilnya ya, keren banget ih. Kayak rasanya pengen punya sendiri gitu ya. Terus kayak gitu kita langsung lihat ke bagian bodi samping. Nah untuk mobil sport ini dia tuh memang ciri khasnya nggak terlalu tinggi alias ceper ya guys. Kita langsung lihat nih di sini juga ada air scoop lagi nih. Nah di sini air scoopnya tuh dia dicat warnanya hitam. Terus dia juga ada kayak garis-garis kecil nih di bagian dalam. Nah di sebelah sini nih kanan kiri sama pasti ada. Terus kita lihat untuk spionnya di sini juga sudah elektrik spion dan ada seinnya. Nah ini bawahnya dicat warna hitam juga. Terus kita lihat lagi ke bodi samping. Ini ada list warna hitam ya. Dia tuh sampai ke belakang ke sini ya guys. Oke. Terus kita lihat lagi di bagian bawah nih. Nah ini tuh dicat karbon tuh. Tadi kita lihat ya di bumper depan ada, terus di sini juga ada nih. Kita lihat lagi listnya juga yang merah nih sampai ke ujung juga nih. Tuh ya. Jadi bagian samping seperti ini. Terus kita akan lanjut ke bagian belakang ya guys. Nah guys, sekarang gue udah di bagian belakangnya nih. Langsung ya kita review bagian belakangnya. Di bagian belakang nih udah terlihat jelas banget bedanya. Dia ada wingnya ini, dia ada sayapnya juga kanan kiri tuh ya. Terus begitu kita lihat juga untuk lampunya. Nah lampunya tuh ini dia depannya tuh kayak warna hitam gitu kacanya untuk dikasih stop lampnya. Yang pasti ini udah LED ya guys, sudah LED. Terus kayak gitu bagian belakangnya tuh ya kalian bisa lihat ini kan karena mobil hatchback, jadi tuh tambahannya ini wingnya. Terus dia ada tambahan juga nih di atas lagi. Ini juga ada tempelan-tempelan lagi seperti ini. Terus ada antenanya juga tuh guys, shark-finnya di atas ya kalian bisa lihat. Nah ini tuh catnya juga beda, yang ini hitam. Terus sedangkan yang di samping tuh sayapnya warnanya putih, dua-duanya. Di bagian bawah nih juga dicatnya warna hitam. Oke, terus ada lampu lagi di sini. Terus di bawahnya lagi tuh catnya warna hitam. Ada logonya Honda. Nah, biasa kan logo itu warnanya silver, tengahnya kan putih. Nah, kalau ini merah karena menandakan mobil ini sport. Sama sih, kayak kuncinya tuh. Jadi belakangnya tuh merah gitu, ya. Lalu kita lihat juga ada emblemnya di sini Type R. Warnanya merah, hitam, sama ini ada emblemnya Civic. Oke. Kelihatan banget sih kalau ini memang bener-bener mobil yang untuk balap karena emang dari desainnya aja nih eksterior tuh udah kece banget dari si Hondanya ya. Sekarang kita akan langsung lanjut ke bagian bawahnya. Nah di sini juga masih ada lampu, ada jaring-jaring, tapi ini yang ditutup jaring-jaringnya. Lalu kita lagi lihat ke bagian bawah. Lagi-lagi kita ketemu lagi karbonnya yang ini ya, di silvernya. Jadi kita udah ketemu samping, depan, sama belakang. Terus ini juga ini plastik nih. Nah ini kalau ini warna hitam. Lalu di sini, nah yang bikin beda lagi dari Civic yang lain, ini tuh knalpotnya ada 3. Biasanya kan temuin cuma 2 ya paling banyak. Nah kalau ini 3 nempel sekaligus nih guys. Jadi suaranya tuh bener-bener kayak gimana ya? Asik aja gitu suaranya. Dan ganteng banget sih mobil ini menurut gue. Sekarang kita akan lihat bagian bagasinya nih ya guys. Menurutku sih memang ada sedikit perbedaan sih. Angkatnya tuh kayak lebih berat gitu. Karena kan ada tambahan si wingnya itu ya di bagian atas.
Nah, kalian bisa lihat nih dari review gue sebelumnya juga, gue kan ada review Honda Civic hatchback. Sama sih untuk bagian belakangnya nih, luas juga, nyaman juga, oke. Jadi selain dia berfungsi sebagai mobil sport, dia juga masih bisa taruh barang-barang ya, ada space-nya. Yuk kita langsung aja lihat bagian dalamnya. Masih ada kunci, masih ada segitiga, masih ada ban serep juga ya, masih lengkap semua. Terus juga di sini ada kreinya. Nah, kreinya ini tuh sebenarnya bisa dilepas nih guys. Kreinya sama seperti di sini. Nah, jangan sampai kusut nih guys. Jadi dia tuh harus benar-benar kayak rapi. Jadi, nah sebenarnya crate itu fungsinya kan untuk nutupin supaya kalian taruh barang-barang tuh jadi lebih kayak aman gitu sih menurut gue. Ini ya, kalau nggak pakai crate juga nggak masalah. Jadi kalian bisa taruh barang nih kayak koper-koper yang tinggi itu masih bisa. Mengingat dari video sebelumnya nih, gue kan buka bagian kursinya nih untuk dorong ke depan. Gue harus manjat. Nah kali ini gue nggak perlu manjat ya. Kayak perlu ke samping aja sih daripada mesti manjat ya. Kayak mengingat video waktu itu. Dari sini nih guys. Nah, kanan kiri ini masih bisa dibuka semua. Ini tuh fungsinya apa? Biar bisa taruh barang-barang lebih banyak lagi sih. Sama ya nih contohnya yang di kanan ini. Oke, terus kita lihat lagi di bagian bagasi ini ada lampu juga, satu lampu. Terus di sini nih, di sini juga ada untuk ngecas gitu nih. Nih ya. Power outlet. Terus ini untuk ada gantungan. Nah, ini dia, nggak usah khawatir. Tadi gue belum kasih info untuk dongkraknya di sebelah sini. Oke guys, kita tutup dulu. Setelah kita tutup, nah kita lihat lagi di bagian atasnya. Untuk bagian atasnya nih, ini juga ada crane nih. Nah ini tuh bisa dilepas sih kalau kalian mau lepas, cuman gak usah lah pakai lepas. Oke, ini crane-nya masih dengan merek Honda, jadi ini masih bawaan dari pabriknya langsung. Untuk review bagian eksteriornya sudah nih, sekarang kita akan review interiornya ya. Check it out. Oke guys, nah sekarang gue sudah di bagian interiornya nih ya. Kalian bisa langsung lihat. Untuk interiornya nih, pertama kita bahas dulu di door trimnya ya. Di door trimnya tuh ini semuanya catnya warna hitam. Tapi di sini nih, nah ini tuh yang bludru nih. Dia tuh dijahit dengan warna benang merah. Kalian bisa lihat. Nah kalau ini tuh kain semua. Terus di bagian bawahnya juga sama nih. Tuh ya. Sama cat warna hitam. Terus ada cup holder. Ada speaker yang kecil dan juga ada speaker yang besar. Nah, first impression duduk di mobil Honda Civic Sport nih ya, yang tipe R. Menurut gue sih emang ini kece sih, keren. Gue tuh kayak ngeliat, kalian bisa lihat nih ya, untuk kursinya aja nih, itu kayak kursi untuk mobil orang sporty. Tau gak sih kalau yang di game, kalau di time zone gitu-gitu, kalian lihat gak sih kalau misalnya orang tuh main game, kursi tuh gini nih, sama kan ya? Sama gak sih menurut kalian? Sama lah ya. Nah, terus kita langsung review untuk kursinya. Di sini kursinya belum kulit, sayang banget sebenarnya harusnya bisa sih kulit ya, jadi lebih enak gitu dilihat ya. Terus ini masih bludru dan juga ini ada dijahit dengan benang-benang merah. Oke. Oh, ini nggak ada cup holder maupun nggak ada handrest. Jadi benar-benar ini long begini aja. Kita duduk untuk nyaman dan santai. Menurut gue ini di dalam kabin bisa muat 5 orang. Oke. Terus juga kita lihat untuk seat beltnya. Ini udah komplit banget. Seat beltnya juga ini warnanya merah. Jadi kece sih menurut gue. Nah kita langsung lanjut aja ya untuk review di bagian headroom gua. Nah di headroom ini tuh masih tinggi, masih jauh sekali. Legroomnya juga masih jauh juga. Oke, di sini ada terdapat AC. Nah ini kita bisa atur nih kalau mau mati atau mau nyala di sini. Terus kalian bisa lihat untuk kursinya nih. Itu kayak karbon gitu sih guys, kalian lihat kayak gini. Terus gitu nih sampingnya tuh warna merah gitu, tapi ini masih kain bludru. Persis banget ya.
nggak ada untuk kalian taruh majalah kayak mobil-mobil lain. Jadi ini kosong juga. Terus di bagian atas nggak ada lampu baca cuma di sini untuk tengah, di rame-rame gitu. Di belakang nggak terlalu banyak sih, menurut gue paling segini aja sih. Sekarang kita akan langsung lihat di depannya ya. Yuk cekidot. Keren banget ya, kalian udah dengarkan suaranya tuh sedikit aja sih dikasihnya, jangan banyak ya editor. Nah sekarang kita akan langsung review aja nih di bagian depannya. Menurut gue sih ini kalian bisa lihat ya, udah kursinya di desainnya warna hitam dan merah. Terus ini ada tulisan kayak Type R. Lalu di sini nih ada lubang juga nih, kalian bisa lihat tuh ya. Ini tuh kayak mobil, udah kayak bener-bener kayak mobil sport, tapi kayak mobil mainan juga ya, bisa dibilang gitu sih menurut gue. Kita langsung lihat aja untuk bagian door trim. Nah di bagian door trim yang bagian depan nih, ini ada karbonnya nih. Terus dia juga ada list merahnya. Kalau tadi di belakang nggak ada sih. Kalau di bagian penumpang tuh benar-benar polos hitam aja. Lalu kita lihat lagi nih di bagian depannya tuh, list merahnya banyak banget guys. Tuh ya guys. Terus dia juga ada karbon yang gitu tuh desainnya ya. Kita langsung aja lihat di bagian samping. Ini ada speaker kecil. Terus juga, nah ini ada blue juga nih kainnya. Nah ini ada jahit benang merah. Terus ini biasalah untuk atur window. Kanan kiri sudah auto. Sedangkan yang di belakang tuh dua-duanya masih manual. Terus ada atur untuk spion. Nah untuk elektriknya. Terus juga ada lock dan unlock untuk bagian kabinnya. Yang samping udah beres ya guys. Nah sekarang kita lihat juga untuk di bagian atasnya nih. Ini ada start stop engine. Terus juga ada AC di sini. Nah, nih sini deh berapa? Editor. Ini gila kece banget tuh untuk speedometernya ya. Ini udah digital speedometernya. Terus ini tuh kalian bisa lihat nih warnanya merah. Ini sekarang posisinya lagi mode sport. Jadi di Honda Civic tipe R ini dia tuh punya 3 mode. Dia ada yang sport, comfort, dan plus R. Fungsinya masing-masing berbeda guys. Kalau sport ya kalian yang merasanya mobil ini tuh dibawanya lebih sporty. Kalau comfort posisinya mobil ini dibawa dalam keadaan nyaman. Kalau plus R itu posisinya mobil ini dibawa dalam kalian tuh kayak di posisi sirkuit atau kayak balapan gitu. Nah masih di speedometernya nih guys. Nah speedometernya kita bisa lihat ini tuh ada tombol untuk kalian lihat trip A, trip B. Tapi dia nggak tulis trip ya, dia tuh cuma tulisnya A, B sama kilometer. Oke, ada jamnya juga, ada lihat untuk bensinnya. Terus kita lihat untuk lampunya. Nah kalian bisa atur nih untuk lampu jauh, deket, fog lamp. Nah di sini semua. Di sini seperti biasa untuk wiper. Oke, lalu kita lihat nih untuk setirnya. Nah di sini setirnya kalian bisa lihat ya, dia tuh dibagi jadi 2 warna. Yang atasnya merah hitam, yang bawahnya merah. Tapi merahnya tuh cuma kayak bagian dalamnya aja sih, nggak terlalu banyak. Di sini sudah kontrol setir, ada tombol cruise control di sini untuk connect ke head ke ini speedometer, sorry. Kalau yang ini untuk connect ke head unitnya. Kalian bisa lihat ya, ada phone, ada untuk volume yang lebih besar. Terus juga ini ada untuk naik kanan, atas, kiri, bawah, kayak enter gitu ya. Lalu kita lihat teleskopiknya ya. Ini nggak ada teleskopik. Ada deh guys. Nah, oh ini ada teleskopik nih. Tenang, yang ini udah teleskopiknya guys, aman ya. Kita bisa lihat ya, bisa naik turun, mau lebih tinggi juga bisa. Kalian lock lagi. Oke. Bagian sini sudah selesai. Kita akan review di bagian sampingnya. Di sini kan tadi gue udah jelasin ada list merahnya. Ini ada AC juga. Terus ini juga ada lampu hazard. Lihat nih guys ya, di tahun 2018 head unitnya ini udah lebar. Terus juga bayangin ini masih plastikan. Jadi kayak belum pernah disentuh gitu loh mobilnya. Home. Ini udah touchscreen. Nah, kayak begini nih tampilannya. Nih kita home lagi, back. Navigasi, phone, setting, audio, info, smartphone connection. Jadi kalian bisa kayak connect itu. Nah bisa dijadiin begini juga kayak aplikasi ya. Aman sih menurut gue ini. Semuanya menu. Terus kayak gitu, ini info kayaknya ini untuk kendaraan. Nah bener kan? Jadi kita lihat nih untuk si device information. Nah kita bisa lihat di sini ya. Di kotak-katik aja. Terus di sini juga ada AC untuk
kalian atur untuk AC-nya ya. Lalu di bagian bawah ini ada tempat untuk kalian taruh kunci. Oke, bisa taruh barang-barang juga sih. Dan ini nggak bisa dibuka. Ini juga ada transmisinya. Nah ini kan masih manual, jadi kalian harus atur ya guys dengan sebaik-baiknya. Terus kita lihat nih untuk type-nya. Nah tadi di sini kan gue bilang ada comfort, ada sport, ada plus R. Kalian bisa atur di sebelah sini. Di sini juga jelas banget ya ditulis Type R, Civic R13173. Ada brake hold, ada parking brake. Di sini juga ada cup holder satu. Sebenarnya kanan kiri juga bisa sih di sebelahnya. Nah kalau ini tuh untuk handrest atau kalian bisa lihat tuh, lebih lebar kan, lebih luas juga. Ini ada tempat cas juga. Kayaknya bisa didorong deh. Nah begini, jadi lebih maju gitu. Untuk kursinya ini tuh belum elektrik nih, sayang banget Honda Civic ini ya. Jadi kita mesti kayak dorong gitu tuh di bawah, dorong manual gitu sih guys. Nah untuk tegaknya kursi ini kita juga nih di bagian sampingnya kayak masih diengkol gitu sih guys menurut gue. Sebenarnya itu jeleknya sih menurut gue. Kita langsung aja review di bagian dashboardnya. Di sini dashboardnya cuma sampai sini aja batasnya. Terus benangnya ini warna hitam. Nah di dalamnya nih tuh buat taruh barang-barang. Tenang aja guys, untuk si Honda Civic ini dia tuh masih komplit buku-bukunya. Jadi dia tuh kita lihat ya. Di sini masih ada buku servis. Tuh. Aman. Jadi kalau kalian beli mobil ini semuanya masih aman ya. Kita masukin dulu. Nah, setelah ini, setelah ini kita lihat nih bagian atas. Ini juga masih plastikan nih guys. Jadi gua nggak bisa lihat nih untuk bagian dalamnya nih. Tapi kayaknya sih setahu gue dia sudah ada lampu bacanya gitu ya. Jadi dibantu lampu. Terus di sini ada tambahan lampu lagi. Nah sama nih, nggak ada juga buat taruh tempat kacamata. Kosong. Ini untuk kalian lihat bagian belakang kacanya. Oke guys, sekian untuk review interiornya ya. Bye. Nah guys, kalian udah lihat kan tadi untuk review eksteriornya maupun interiornya sih Honda Civic 2000cc tipenya yang R ya. Ini tuh kilometer baru 1000 aja guys. Nah buat kalian nih yang penasaran untuk tanya-tanya lebih lanjut, minta fotonya, atau kalian pengen minta detailnya lebih lanjut lagi juga bisa sama gue. Atau kalian bisa juga cek website kita yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau langsung hubungin gue aja di nomor 08138 94 kali 077. Kalian boleh minta semuanya, nanti gue akan kirimin. Dan posisinya alamat kita ada di Manggado Square dan juga Cibubur ya guys. Semua nanti akan ada di deskripsinya. Nah buat kalian nih tunggu apa lagi, bisa dapetin mobil dengan harga kita buka 800 jutaan rupiah aja. Pajaknya juga ini di bulan 10 masih panjang. Nah gak usah khawatir, kita jamin mobil ini bebas tabrak, banjir, dan kilometer pasti asli. Buat apa nunggu lama-lama, yuk langsung aja cekidot beli mobil ini. Bye bye.